Biografi singkat Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau merupakan wakil presiden pertama di Indonesia, di mana pada zaman tersebut, ia mendampingi Presiden Soekarno. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Ternyata beliau memiliki nama lahir yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Muhammad Attar. Muhammad Hatta atau Muhammad Attar lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau lahir dari keluarga ulama. Kakeknya yang bernama Syekh Abdurrahman atau Syekh Batu Hampar, merupakan seorang ulama besar dan terkenal di Sumatera Barat pada masanya. Sejak kecil ia dididik dan dibesarkan dalam lingkungan yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ketika berumur 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, Ibunda Muhammad Hatta menikah lagi dengan Agus Haji Ning yang merupakan seorang pedagang dari Palembang. Pernikahan Ibunda Muhammad Hatta dan Agus Haji Ning dikaruniai 4 orang anak, yang semuanya adalah anak perempuan. Pertama kali Muhammad Hatta menempuh pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah beberapa bulan, ia pindah dan melanjutkan pendidikannya di Ropise Lagere School ELS di Padang. Sewaktu di sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Kemudian pada tahun 1913, setelah lulus dari ELS, ia melanjutkan pendidikannya tersebut dan masuk ke Mulo di Padang. Mulo atau Mirwit Gebreit Lager Onderwijs merupakan sekolah menengah pertama pada saat itu. Pada tahun 1917, Muhammad Hatta lulus dari Mulo. Setelah itu ia pergi ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School. Di sana ia mendapatkan ilmu ekonomi serta perdagangan. Belum puas sampai di sana, kemudian Muhammad Hatta melanjutkan lagi pendidikannya hingga ke Belanda. Tepatnya di Nederland Handelshogeschool, di sana ia memperdalam lagi ilmu bisnisnya. Selama memperdalam ilmu di Belanda, ia aktif bergabung di beberapa organisasi dan perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Selama dipimpin oleh Hatta, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih aktif untuk memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar serta ulasan di media massa Indonesia. Pada tanggal 25 September tahun 1927, Muhammad Hatta dan teman-temannya ditangkap oleh Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang. Pada akhirnya, Muhammad Hatta dihukum dan dipenjara selama 3 tahun di Rotterdam. Ia juga sempat dapat tuduhan akan melarikan diri. Namun, semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya, Indonesia Merdeka, atau Indonesia Vrij pada sidang kedua tanggal 22 Maret tahun 1928. Bahkan pidato ini bisa sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Untungnya, ia sempat dibela oleh 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Pada tahun 1934, Muhammad Hatta bersama Sultan Syahrir diasingkan ke Digul, Papua akibat aksinya yang menentang pengasingan Soekarno pada saat itu. Pada saat perang terjadi, Angkatan Jepang menyerang pelabuhan yang ada di Hawaii yaitu Pearl Harbor. Setelah berhasil membombardir pelabuhan tersebut, Jepang juga segera menguasai berbagai daerah, termasuk Indonesia. Saat itu pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang yang ada di Digul, Papua ke Australia. Pada tahun 1942, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat yang bersamaan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Jakarta. Saat akan mendekati proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 yaitu untuk mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Seperti namanya, Panitia 9 berisikan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Anggota lainnya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim dan Abi Kusno Cokro Sujoso.
Setelah perjuangan yang panjang, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari yang sangat membahagiakan untuk rakyat Indonesia, Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta resmi dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang mendampingi Presiden Soekarno. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selama hidupnya, ia sering sekali dirawat di rumah sakit. Kemudian jenazahnya dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang disambut dengan upacara kenegaraan secara terhormat dan dipimpin oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Karena banyak jasa-jasanya untuk Indonesia, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 bersama dengan Soekarno melalui Kepres nomor 81 TK 1986. Setelah itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Hatta pada tanggal 7 November tahun 2012. Itulah biografi singkat Muhammad Hatta. Sebagai wakil presiden pertama di Indonesia, banyak sekali peran beliau dalam proses terlaksananya proklamasi kemerdekaan pada saat itu.